Pukul 17 untuk Ramadan. Di setiap hari kita ada ceramah bersama dengan Kemenak Kota Padang Sidingkuan. Nah, saat ini sudah bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Ustadz Lahuddin Adiran Siregar. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di sore hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tema kita di sore hari ini adalah hikmah mengerjakan puasa ya, Ustadz. Ya. Oke, boleh langsung dijelaskan Ustadz tentang tema kita di sore hari ini. Ya, terima kasih Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada lil mu'minin as-shaimin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji kepada Allah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam ke ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semuanya, sebagai yang membawa kita semuanya dari alam iktikad yang salah menuju alam iman ataupun iktikad seorang muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM yang berbahagia, yang terhormat selaku Bapak Pimpinan Raw FM, semoga Allah memelihara beliau, kemudian kepada Mbak penyiar dan semuanya sahabat-sahabat Raw FM, juga kepada pendengar semuanya, andai tolan kepada teman-teman semua, dan juga kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan umumnya ataupun yang menjangkau siaran ini. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke golongan hamba-hambanya yang bertakwa melalui ibadah puasa ini. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kita semuanya mengetahui bahwa kewajiban berpuasa itu sudah jelas-jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Cuman kalau kita tidak mempunyai halangan seperti sakit ataupun tua ataupun masih anak-anak, tidak ada ujurnya, diwajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa. Karena kewajiban berpuasa ini adalah merupakan kewajiban kita semua, bahkan kepada umat-umat sebelum kita juga telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala berpuasa yang tujuannya adalah untuk menjadikan insan-insan yang bertakwa, insan-insan cendekia yang bertakwa. Oleh karena itu, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya lebih dahulu meminta maaf kepada kita semua, kepada pendengar. Mungkin nanti ada penyampaian yang kurang tepat ataupun yang kurang bagus pada pendengaran. Saya pertama lebih dahulu minta maaf kepada kita semuanya, karena kita semua adalah hamba Allah yang dhaif, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberikan kepada kamu ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi kepada kita semuanya, insyaallah kita semakin bergiat untuk menimba ilmu, untuk menambah keimanan, sehingga dengan keimanan tersebut tertanam dalam hati untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau sudah kita dirikan puasa, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini adapun topik yang ingin saya sampaikan kepada ruang dengar kita semuanya adalah tentang hikmah mengerjakan puasa. Karena semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan manusia tujuannya adalah untuk memberikan penyembahan kepada Sang Khalik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan langit, ada tujuannya. Allah ciptakan bumi juga ada tujuannya.
bahkan Allah suruh ataupun Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa, ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, sebahagian daripada hikmah mengerjakan puasa yang kita ketahui bersama bahwa puasa untuk menjadikan manusia yang bertakwa. Selain itu juga puasa mendidik manusia untuk jujur. Kenapa? Karena seseorang yang mukmin yang sedang melaksanakan ibadah puasa, baik dia di kalangan orang ramai ataupun di kala beliau sedang sendiri, dia tetap melaksanakan puasa. Dari sini kita dapat pemahaman bahwa puasa adalah mendidik untuk jujur. Seorang yang puasa, dia tidak akan makan, dia tidak akan minum sebelum datang waktu imsak, sebelum datang waktu berbuka juga dia tidak akan berbuka. Oleh karena itu, di balik hikmah mengerjakan ibadah puasa, salah satunya adalah mendidik untuk jujur. Seperti sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur. Oleh karena itu, kepada kita pendengar Raw FM yang berbahagia, melalui ibadah puasa ini, mari kita jadikan kita jujur. Yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jujur kepada diri kita sendiri, kemudian jujur kepada yang lain-lainnya, ataupun bisa juga jujur dalam segala perbuatan dan perkataan. Karena segala perbuatan ataupun segala perkataan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucapkan oleh bibir kita ini, illa ladaihi, kecuali ada di sisinya raqibun atid, malaikat raqib dan atid. Pendengar yang berbahagia, kemudian yang kedua, hikmah mengerjakan puasa adalah untuk menjadikan diri orang-orang yang disiplin. Disiplin banyak sekali, salah satunya adalah disiplin dalam belajar. Kita ketahui bersama seorang muslim ataupun seorang muslimah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, baik belajar untuk kemaslahatan dunianya, kemaslahatan akhiratnya, ataupun belajar untuk yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Seperti hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimah." Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim ataupun muslimah. Melalui ibadah Ramadan ini, mari kita disiplin terhadap waktu, disiplin atas segala kesempatan, dan juga disiplin di ruang-ruang waktu yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, pendengar Raw FM yang berbahagia, hikmah dari mengerjakan puasa adalah untuk bisa kita mengatur pola makan. Karena makanan dan minuman, kalau kita makan ataupun minum berlebihan, akan menyebabkan dampak negatif. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim diterangkan bahwa banyak makan, banyak minum akan menimbulkan ngantuk. Kalau kita sering mengantuk, maka akan menimbulkan malas. Kalau sudah menimbulkan malas, maka akan malas untuk beribadah ataupun malas untuk beribadah ataupun menuntut ilmu. Saudaraku pendengar FM yang berbahagia, bolehkah kita makan, bolehkah kita minum? Boleh, tapi jangan di waktu puasa ya. Kita aturlah pola makan kita, waktu-waktu yang tepat untuk makan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, makan dan minum kamulah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu kepadanya menyembah. Jadi makanan atau minuman yang kita konsumsi
adalah di samping untuk kesehatan jasmani juga harus ada kesehatan rohani. Di sini disebutkan, di ayat ini disebutkan washkurulillah, makanan dan yang minuman harus mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika di saat kita sedang makan, kita dianjurkan untuk membaca doa makan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, barik lana, berkahilah kepada kami, fima razaqtana wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Di dalam doa ini, apakah hikmah diterangkan ataupun dikaitkan dengan waqina azabannar? Karena kebanyakan ya, mohon maaf sekali kepada kita semuanya, makan hanya makan, minum hanya minum. Tidak diambil kesimpulan di ujung doa tersebut, waqina azabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Di sini dapat pemahaman kepada kita bahwa jangan kita jadikan makanan dan minuman yang kita makan selain di waktu puasa untuk menyebabkan kita terjerumus ke dalam lubang kesengsaraan, yaitu api neraka. Kita jadikanlah makanan ataupun yang minuman yang kita minum sebagai barokah, sebagai penyemangat ataupun sebagai penggiat kepada kita untuk melaksanakan ibadah, sehingga makanan dan minuman yang kita konsumsi tersebut akan mendatangkan ijzah kita, mendatangkan keinginan yang kuat dalam hati kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian hikmah yang berikutnya adalah dalam mengerjakan ibadah puasa adalah untuk menimbulkan rasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang lain. Kita tahu bersama bahwa orang yang puasa itu semuanya sama-sama haus, semuanya sama-sama lapar, semuanya sama-sama mempunyai keinginan. Tapi itu, di balik itu semua harus ada pemahaman di dalam hati kita bahwa melalui ibadah puasa harus kita timbulkan dalam hati kita rasa empati. Umpama jika kita nanti sudah mempunyai ekonomi yang cukup lah, katakan demikian, mari kita berbagi bersama kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Seperti tujuan daripada zakat fitrah dibagikan adalah untuk membangun, salah satunya membangun komunikasi antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Kemudian yang berikutnya hikmah mengerjakan puasa adalah agar jangan terlalu banyak berkata yang tidak berguna. Rata-rata kalau sedang puasa kita malas untuk berbicara. Oleh karena itu melalui ibadah puasa, ibadah Ramadan ini, mari kita pilih-pilih apa yang hendak kita katakan. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat adalah orang yang pandai berkata. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari terakhir, hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, aw liyasmut, maka hendaklah dia diam. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah dari mengerjakan puasa adalah untuk agar tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Meskipun kita tidak makan, tidak minum dari waktu imsak sampai sebelum berbuka puasa, tapi Allah Qadirun, Maha Kuasa, memelihara diri kita, memelihara pikiran kita, memelihara zat-zat yang ada di dalam tubuh kita, seperti zat gula darah, seperti hati kita ataupun ginjal kita, tetap distabilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah puasa ini kita pahami bahwa Allah Maha Kuasa kepada segala sesuatu yang Ia ciptakan. Kemudian yang berikutnya adalah mari kita bersama, kita jaga, kita cintai ajaran agama kita ini, karena seluruhnya agama kita ini membawa maslahat yang sangat banyak kepada pemeluknya. Mudah-mudahan
ceramah yang singkat ini melalui ibadah Ramadan dapat kita petik hikmah-hikmah yang terkandung di dalam melaksanakan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Ustadz. Nah, rekan-rekan, itulah untuk sesi kita yang pertama ini ya. Jangan kemana-mana karena nanti Una dan narasumber kita bakal hadir kembali. Kita semuanya marilah kita hargai bulan suci Ramadan ini. Kita hargai, kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbaiki iktikad kita, memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Ramadan ini kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah berdoa dulu di saat kita masih di bulan Rajab ataupun di bulan Sya'ban. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah telah mengijabah doa kita. Kita sudah memasuki bulan Ramadan. Setelah kita masuki bulan Ramadan ini, marilah kita hiasi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan kita seperti sholat. Kalau dulunya kita hanya bisa sholat 5 waktu, kita tambah di bulan Ramadan ini sholat sunnah rawatib, sholat qiyamul lail. Kalau dulu hanya dalam seberapa bulan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, di bulan Ramadan ini kita bertambah, kita semakin bergiat. Paling tidak di bulan ini, di bulan Ramadan ini paling tidak 2 kali kita khatamkan Al-Quran. Saudaraku sidang pendengar Raw FM yang berbahagia, kepada kita semuanya, mari kita cari, kita gali ilmu-ilmu tentang puasa. Jika kita menggali ilmu tentang ibadah puasa, keimanan kita akan semakin mantap. Dulu ada satu cerita kepada orang yang sudah bertahun-tahun sedang sakit, jadi segala obat sudah dia coba. Setelah itu dia merasa putus asa, dia berkonsultasi dengan seorang dokter muslim. Setelah itu dokter muslim ini mengatakan kepada beliau disarankan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dia rutinkan puasa Senin Kamis. Alhamdulillah, setelah sekian bulan atau beberapa bulan setelah itu dia sudah sembuh dari penyakitnya. Makanya sangat betul sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Puasalah kamu, jasmani kamu akan sehat. Oleh karena itu mari kita cintai ibadah puasa ini, kita hiasi ibadah puasa ini. Tapi jangan hanya di bulan puasa ini saja kita beramal soleh. Kita minta juga lah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Allahumma rzuqnal istiqomata 'alal a'mali sholihati ba'da Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki untuk istiqomah, untuk konsekuen dalam beramal soleh sesudah bulan Ramadan ini. Ini harus kita minta, karena banyak kita lihat di saat bulan Ramadan sholatnya terjaga, puasanya terjaga. Setelah itu sesudah baru 1 Syawal sudah pergi melarang perintah Allah lagi, bermain judi, seperti melalaikan ibadah sholat. Oleh karena itu kepada kita semuanya, mari kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan baik seperti bersedekah, seperti menyantuni anak-anak yatim kita. Kalau di dalam ajaran Islam, anak yatim itu adalah kewajiban seluruh kaum muslimin, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu kepada para dermawan, kepada kita semuanya, mari kita berbagi bersama kepada anak-anak yatim kita dengan semampu kita. Pendengar Raw FM yang berbahagia, di Al-Quran seperti yang dibacakan tadi, seperti yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, bahwa tujuan daripada ibadah puasa adalah untuk menjadikan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Oleh Al-Imam Abu Bakr Al-Laits atau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi mengatakan bahwa manusia itu, bahwa puasa itu untuk menjadikan manusia yang bertakwa. Kita ketahui bersama bahwa takwa itu mempunyai 4 huruf. Yang pertama adalah ta. Ini adalah simbol daripada tawadu, rendah diri.
tidak merasa yang paling baik, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling segala-galanya. Ingat kepada orang yang tidak tawaduk, merasa sombong diri, man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang yang merendahkan diri, hidupnya sederhana, rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah, siapa yang menyombongkan diri, menyombongkan keilmuan, menyombongkan kekayaan, menyombongkan kecantikan ataupun ketampanan, ataupun menyombongkan kekuatan, wada'ahullah, Allah akan merendahkan dia. Oleh karena itu mari kita melalui ibadah Ramadan ini, melalui dari takwa yang disimbolkan dengan tak yang pertama, mari kita rendahkan diri. Kita ingat sifat tanah. Tanah itu selalu di bawah, tidak pernah di atas. Kita diciptakan dari tanah, tujuannya apa? Agar kita tidak menyombongkan diri. Artinya kita selalu bertawaduk kepada sesama kita. Kemudian yang kedua, oleh Al-Imam Ghazali menerangkan bahwa takwa itu mempunyai huruf qaf, yaitu qanaah, mencukupkan yang ada, tidak terlalu ambisius, tidak boros, tidak hanya ingin ini, ingin itu, ingin segalanya. Karena pemborosan ataupun boros adalah temannya setan. Kita ingat firman Allah bersama di dalam Al-Quran surah Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang boros dari segi belanja, tidak perlu dianggap perlu, tidak penting dianggap perling, ini adalah semuanya adalah pemborosan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang yang boros itu kanu ikhwana syayatin, adalah teman-teman setan. Oleh karena itu kita jadikanlah melalui Ramadan ini ataupun melalui simbol qaf yang tercatat di dalam kata takwa, mari kita cukupkan apa yang kita miliki. Jangan terlalu ambisius terhadap kecintaan kita terhadap dunia, tapi mari kita berambisi sekuat-kuatnya untuk menambah amal-amal soleh sebagai medak, sebagai bekal kepada kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di takwa itu ada huruf wa, artinya waro, artinya maknanya tidak terlanjur cinta kepada dunia. Boleh kita cinta kepada dunia, boleh, tapi kita ingat bersama bahwa dunia lil ghurab, dunia diciptakan untuk dihancurkan. Wan nasu uhya lil maut, dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diwafatkan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dimatikan, summa ahyakum, kemudian kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita semuanya dikembalikan. Kemudian yang berikutnya ataupun yang terakhir daripada huruf takwa itu adalah huruf wa yang bermuktal. Di sini diterangkan bahwa itu adalah ya yang menyimbolkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tidak tahu, ataupun mungkin saya mengingatkan kembali perbedaan antara yakin dan iman dengan percaya. Keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan yang kita laksanakan itulah yang dimaknai dengan keyakinan. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan wabil akhirati hum yuqinun, orang-orang beriman itu dengan hari kiamat mereka yakin, sehingga dengan keyakinan mereka dan disertai keimanan mereka dengan hari akhirat yang akan terjadi, mereka akan melaksanakan amal soleh seperti firman Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, dan orang-orang yang menyangka atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan benar-benar akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi yurja'un, dan mereka akan kepadanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semuanya, mari kita wariskan ilmu-ilmu agama ini kepada generasi-generasi kita. Kita ajari anak-anak kita untuk mengerjakan ibadah puasa, dan pesan kita kepada anak-anak kita, nak, puasa itu sangat penting. Puasa itu adalah tanda kecintaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, nak, mari kita berpuasa, karena puasa itu akan menyebabkan kita masuk surga.
Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu surga itu, satu namanya disebut dengan Babur Rayyan, dan ini harus kita terangkan kepada generasi-generasi kita, kepada anak-anak kita. Pak, pintu Ar-Rayyan itu yang di surga itu untuk siapa? Oh, itu adalah untuk orang-orang yang cinta, yang mengerjakan ibadah puasa. Ilmu-ilmu seperti ini yang perlu kita terangkan kepada anak-anak kita. Bukan hal-hal yang tidak membawa manfaat ataupun maslahat di dalam agama, seperti seperti lagu-lagu yang tidak membangun jiwa-jiwa agama. Oleh karena itu, melalui ibadah Ramadan ini kita jadikan ataupun kita ganti hiburan-hiburan kita dengan hiburan-hiburan yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Berhubung waktu kita juga sudah mendekati pukul 6, mungkin bisa langsung disampaikan kesimpulan kita di sore hari ini. Terima kasih ya. Kepada pendengar Raw FM yang berbahagia, hamba ini adalah seorang hamba Allah yang sangat fakir. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada keluarga saya, dan juga kepada penduduk negeri kotaku tercinta, Kota Padang Sidimpuan. Kepada generasi-generasi muda, cintailah puasa itu, hiduplah dengan puasa. Hiduplah, cintailah puasa itu. Semoga kotaku tercinta, Kota Padang Sidimpuan ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi-generasi yang melanggar aturan-aturan agama. Semoga kotaku ini menjadi kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari maksiat, hanya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam kebersahajaan, hidup dalam kesederhanaan, dan hidup dalam mencintai agamanya. Oleh karena itu, kepada kita semuanya, kepada generasi-generasi kita, mari kita jadikan bersama pelajaran bahwa puasa ini akan mendatangkan manfaat yang sangat banyak kepada kita semuanya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada penyampaian yang kurang tepat ataupun yang salah, saya lebih dahulu minta maaf kepada kita semuanya, kepada rekan-rekan pendengar semuanya, ataupun kepada guru-guru saya, kepada bapak-bapak saya, dan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mohon kiranya saya dimaafkan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamu bil ma'af. Assalamu